Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Teori Permainan atau Game Teori dengan studi kasus penentuan strategi perusahaan HP Aksia dan HP Holong. Dengan mata kuliah penelitian operasional, kelompok 9 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur untuk semester genap tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Dengan dosen pengampu yakni Bu Eni Aryani. Kemudian izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada saya Muhammad Wildan Fawas dengan NPM 23082 sebagai ketua dari kelompok. Perkenalkan, saya Renaldi Irwan dengan MPM 23080 sebagai wakil. Perkenalkan, saya Kaisada Santos Tompul dengan NPM 23087 sebagai anggota. Kenalkan, saya Muhammad Naufal Fahmi Firstiawan dengan NPM 23093 sebagai anggota. Perkenalkan, saya Riza Eka Putri dengan NPM 23013 sebagai anggota. Baik, kemudian kita akan masuk ke bagian studi kasus, di mana studi kasus yang didapatkan oleh kelompok kami adalah dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Perusahaan Aksia mengandalkan tiga strategi, dan perusahaan Holo juga mengandalkan tiga strategi dengan matriks payoff sebagai berikut. Jika perusahaan Aksia menggunakan strategi undian dan perusahaan Holo juga menggunakan strategi undian, maka keuntungan yang didapatkan adalah 9. Jika perusahaan Aksia menggunakan strategi undian dan perusahaan Holo menggunakan strategi hadiah, maka keuntungan yang didapatkan adalah negatif 1. Jika perusahaan Aksia menggunakan strategi undian dan perusahaan Holo menggunakan strategi diskon, maka keuntungan yang didapatkan adalah 3. Jika perusahaan Aksia menggunakan strategi hadiah dan perusahaan Holo menggunakan strategi undian, maka keuntungan yang didapatkan adalah 4. Jika perusahaan Aksia menggunakan strategi hadiah dan perusahaan Holo menggunakan strategi hadiah juga, maka keuntungan yang didapatkan adalah 12. Jika perusahaan Aksia menggunakan strategi hadiah dan perusahaan Holo menggunakan strategi diskon, maka keuntungan yang didapatkan adalah 18. Jika perusahaan Aksia menggunakan strategi diskon dan perusahaan Holo menggunakan strategi undian, maka keuntungan yang didapatkan adalah 2. Jika perusahaan Aksia menggunakan strategi diskon dan perusahaan Holo menggunakan strategi hadiah, maka keuntungan yang didapatkan adalah negatif 7. Jika perusahaan Aksia menggunakan strategi diskon dan perusahaan Holo menggunakan strategi diskon juga, maka keuntungan yang didapatkan adalah 8. Tentukan strategi optimum dari kedua perusahaan tersebut. Untuk penyelesaiannya, akan dicari nilai maksimin dan minimaks pada setiap perusahaan. Untuk nilai minimum baris, perusahaan Aksia harus mencari nilai terkecil dari setiap strategi barisnya. Untuk baris undian, dipilih nilai terkecil yaitu negatif 1. Untuk strategi hadiah, dipilih nilai terkecil yaitu 4. Untuk strategi diskon, dipilih nilai terkecil yaitu negatif 7. Dan untuk mencari nilai maksimum kolom, perusahaan hulu akan dipilih nilai strategi yang paling besar. Untuk strategi undian, dipilih nilai 9. Untuk strategi hadiah dipilih nilai terbesar yaitu 12 dan untuk strategi diskon dipilih nilai terbesar yaitu 18. Lalu pada minimum baris dipilih nilai 4 sebagai nilai maksimin karena dicari nilai terbesar dari nilai minimum baris. Dan untuk nilai maksimum kolom dicari nilai paling kecil pada nilai maksimum kolom yaitu nilai 9 sehingga nilai 4 yaitu maksimin dan nilai 9 yaitu minimaks. Karena di sini nilai maksimin dan minimaks tidak sama, maka strategi ini tidak bisa digunakan dan dilanjut dengan strategi campuran, yaitu dengan mencoret strategi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan Aksia dan perusahaan hulu. Perusahaan Aksia mencoret strategi diskon dan perusahaan hulu mencoret strategi diskon juga. Lalu diperoleh sebagai berikut, yaitu tabel setelah pencoretan strategi yang tidak digunakan. Selanjutnya, di mana X1 plus X2 sama dengan 1. Y1 plus Y2 sama dengan 1. Untuk perusahaan Aksia,
9x1 plus 4x2 sama dengan min x1 plus 12x2. 10x1 sama dengan 8x2. 10x1 sama dengan 8 dikali 1 min x1. X1 sama dengan 8 per 18 sama dengan 0,44. Di mana X1 ditambah X2 sama dengan 1, sehingga nilai X2 sama dengan 1 min 8 per 18, sama dengan 10 per 18, sama dengan 0,56. Untuk ekuilibrium A sama dengan 9x1 plus 4x2 sama dengan 9 dikali 0,44 plus 4 dikali 0,56 sama dengan 6,2. Kemudian untuk perusahaan holo diperoleh yakni 9Y1 dikurang Y2 sama dengan 4Y1 ditambah 12Y2. 5Y1 sama dengan 13Y2. 5Y1 sama dengan 13 dikali dalam kurung 1 kurang Y1. Kemudian Y1 sama dengan 13 per 18 dengan hasil 0,72. Di mana Y1 tambah Y2 adalah 1. Sehingga nilai Y2 sama dengan 1 dikurang 13 per 18 sama dengan 5 per 18 diperoleh yakni 0,28. EV dikali B sama dengan 9Y1 dikurang Y2, 9 dikali 0,72 dikurangi dengan 0,28 sehingga diperoleh untuk EV kali B yakni 6,2. Lalu didapatkan kesimpulan, perusahaan Axia dan Holo sebaiknya menggunakan strategi campuran, di mana perusahaan Axia menggunakan strategi undian sebesar 44% dan strategi hadiah sebesar 56%, karena akan menaikkan keuntungan dari 4 menjadi 6,2, sedangkan perusahaan Holo menggunakan strategi undian sebesar 72% dan strategi hadiah sebesar 28%, karena akan mengurangi kerugian dari 9 menjadi 6,2. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.